Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rahmawati, NIM 4512420006. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana praktikum pembiasan cahaya menggunakan laboratorium virtual. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi responsi mata kuliah fisika dasar untuk ujian akhir semester gasal mata kuliah fisika dasar. Nah, tujuan dari praktikum pembiasan cahaya ini sendiri adalah yang pertama untuk mengetahui peristiwa dari pembiasan cahaya itu sendiri. Yang kedua itu menghitung indeks bias dari suatu medium, di mana medium yang saya gunakan pada praktikum kali ini adalah kaca. Untuk selanjutnya, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Nah, karena kita menggunakan laboratorium maya atau laboratorium virtual, maka langkah yang pertama adalah masuk ke dalam laboratorium virtual tersebut, yaitu dengan mencari dalam browser dengan keyword path simulation dengan bending light, atau dengan mendownload terlebih dahulu fitur dari path tersebut. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam menu More Tools. Kenapa saya menggunakan More Tools? Karena dengan More Tools ini kita dapat menggunakan fitur angles di sini atau sudut di sini yang memudahkan kita untuk mengetahui sudut yang dibentuk. Nah, untuk alat yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah yang pertama laser, yang kedua adalah busur, di mana untuk alat tambahannya yaitu alat tulis dan tabel pengamatan untuk mencatat hasil dari percobaan. Nah, untuk bahan yang digunakan atau material yang digunakan adalah yang pertama itu air atau udara, dan yang kedua adalah glass atau kaca. Untuk langkah yang pertama kita akan membuka aplikasi atau laboratorium virtual yang telah kita lakukan tadi. Yang kedua adalah memilih fitur More Tools yang seperti saya lakukan tadi. Nah, yang selanjutnya adalah mengatur indeks bias dari udara atau medium pertama, yaitu saya menggunakan 1 di sini sebagai indeks bias dari air atau udara. Nah, yang kedua adalah memposisikan busur pada garis normal yang telah tertera pada layar. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mengaktifkan menu angles di sini agar kita dapat mengetahui sudut yang dibentuk dengan mudah. Yang selanjutnya adalah kita menyalakan laser dan memposisikan laser sesuai dengan sudut yang kita inginkan. Nah, pada praktikum kali ini saya akan memvariasikan sebanyak 6 kali sudut datang, karena nantinya kita akan menggunakan pengukuran berulang tersebut untuk menganalisis data dengan menggunakan ralat grafik atau mencari indeks bias dari medium 2 atau kaca dengan menggunakan ralat grafik. Oke, untuk sudut yang pertama yang saya pilih adalah 10 derajat, di mana posisi dari laser seharusnya adalah kurang lebih di sini. Nah, sudut datang yang dibentuk adalah 10 derajat dan sudut bias yang dibentuk oleh kaca adalah 6,6 derajat. Untuk hasil dari pengukuran dari 10 derajat hingga 60 derajat akan kita pindahkan ke dalam tabel pengamatan sebagai berikut. Nah, setelah pengamatan yang dilakukan sudah sebanyak 6 kali, yaitu 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, dan 60 derajat, maka sudut bias yang dibentuk atau kita sebut dengan theta 2 adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah analisis data. Nah, karena kita menggunakan analisis data menggunakan ralat grafik, maka langkah yang pertama yang kita
lakukan adalah menentukan sumbu X, sumbu Y, dan gradien, di mana persamaan yang kita gunakan adalah persamaan hukum Snellius, di mana N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, di mana N1 adalah indeks bias medium 1, theta 1 adalah sudut datang, dan N2 adalah indeks bias medium 2, dan sin theta 2 atau theta 2 adalah sudut bias. Nah, persamaan itu kita ubah menjadi persamaan Y sama dengan MX, di mana sin theta 2 sama dengan 1/N2 sin theta 1. Nah, bisa kita lihat di sini sumbu Y itu mewakili sin theta 2, dan gradiennya bisa kita ketahui 1/N2, dan sumbu X-nya adalah sin theta 1. Maka kita akan mencari titik-titik koordinat menggunakan persamaan tersebut, yaitu X dengan hasil sin theta 1 dan sumbu Y dari hasil sin theta 2. Setelah mendapatkan data tersebut, maka kita akan menempatkan titik-titik pada milimeter blok, di mana kita akan menarik garis lurus yang menghubungkan antara titik-titik dan menarik garis dua di sisi yang berbeda untuk membagi dua daerah hasil yang kita sebut dengan G1 dan G2. Dan untuk selanjutnya, berdasarkan garis yang kita tarik, maka kita akan menentukan gradien dengan menggunakan rumus Y per X. Nah, untuk itu kita akan membentuk segitiga-segitiga dan menghitung panjang satuan dari sumbu Y dan sumbu X-nya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam rumus dengan M0 atau dalam G0, yaitu untuk Y0 adalah 0,005 dan untuk X0 adalah 0,07 yang kita dapatkan hasil 0,071. Begitu pula pada gradien garis G1 dan G2 masih menggunakan rumus yang sama dan menghasilkan hasil seperti berikut. Nah, untuk selanjutnya adalah kita untuk menentukan N2 atau indeks bias medium 2 berdasarkan gradien. Nah, gradien di sini atau N2 di sini atau indeks bias kita dapatkan dengan rumus gradiennya atau 1 dibagi gradien dari masing-masing garis yang kita dapatkan angka seperti pada layar. Untuk yang selanjutnya adalah mencari nilai rata-rata indeks bias, di mana rumusnya yang kita gunakan masih sama, yaitu yang pertama delta N1 yaitu nilai harga mutlak dari N1 min N0, dan delta N2 yaitu harga mutlak dari N2 min N0, di mana nanti delta N sama dengan harga mutlak dari delta N1 min delta N2 per 2, di mana hasil yang kita dapatkan delta N adalah sebanyak 0,01. Dan bisa kita ketahui nilai indeks bias atau N, yaitu N0 kurang lebih atau plus minus dari delta N, di mana N0 yang kita dapatkan tadi adalah 1,4 dan delta N yang kita dapatkan tadi adalah 0,1. Untuk selanjutnya yaitu menentukan KR dan ketelitian, di mana KR rumusnya adalah delta N per N0 dikali 100%, yang kita dapatkan adalah untuk delta N adalah 0,1 dan N0 adalah 1,4, di mana
Hasilnya adalah 0,07 dikali 100% adalah 7%. Dan ketelitian yang kita dapat adalah 100 min KR atau 100 min 7%, sehingga mendapatkan hasil 97%. Nah, dari percobaan tersebut kita dapatkan adalah praktikan melakukan percobaan tentang salah satu karakteristik cahaya, yaitu pembiasan cahaya, di mana pada dasarnya pembiasan cahaya adalah peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda. Medium yang berbeda yang dikatakan adalah tentang kerapatannya. Karena di sini praktikan menggunakan atau saya menggunakan medium udara dan kaca. Bisa kita simpulkan berdasarkan teori, arah pembiasan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu mendekati garis normal dan menjauhi garis normal. Nah, pada kondisi cahaya dibiaskan mendekati garis normal, dapat dikatakan karena cahaya merambat dari medium atau optik kurang rapat ke medium yang lebih rapat, dan cahaya dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik lebih rapat ke medium optik kurang rapat. Nah, karena pada praktikum kali ini kerapatannya berbeda, karena perlu diketahui kerapatan dari udara dan gelas itu berbeda. Udara lebih renggang dan gelas lebih rapat. Maka seperti yang kita praktikan tadi, pada praktikum ini termasuk ke dalam jenis pembiasan cahaya yang hasil bias cahayanya mendekati garis normal. Karena praktikum dilakukan dengan cara penyinaran laser dari udara ke air, di mana kerapatan udara itu lebih renggang dibandingkan dengan kerapatan dari kaca. Nah, bisa diketahui. Nah, akan mendekati garis normal. Nah, dari data yang terlihat bahwa semakin besar sudut, maka akan semakin besar juga sudut biasnya. Hal ini sesuai dengan persamaan hukum Snellius, yaitu N1 sin theta 1 dan N2 sin theta 2. Keduanya berbanding lurus karena tidak ada unsur pembagi di situ. Dan dari data yang diperoleh, maka praktikan dapat menentukan indeks bias medium 2 atau kaca dengan menurunkan persamaan tersebut di atas. Dan dari ke-6 percobaan didapatkan hasil indeks bias kedua atau indeks bias medium kedua, yaitu sebesar 1,4 dengan RAP 0,1 dan mendapatkan ketelitian sebesar 97%. Nah, dari praktikum ini maka dapat disimpulkan peristiwa pembiasan cahaya adalah peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya karena melalui dua medium optik dengan kerapatan yang berbeda. Untuk yang kedua adalah berdasarkan tujuan, indeks bias cahaya pada suatu medium dapat dicari dengan persamaan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 dengan metode ralat grafik melalui fungsi Y sama dengan MX, di mana Y berperan sebagai sin theta 2 dan gradien atau M per N2 dan X sebagai sin theta 1. Nah, untuk saran, praktikan harus lebih memahami cara kerja yang ada pada praktikum virtual ini. Ini kedua adalah praktikan harus lebih cermat dalam mengamati sudut yang dibentuk dalam praktikum kali ini. Untuk itu, sekian dari praktikum saya kali ini. Mungkin masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.